Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat? Ustazah Santi mendoakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita lanjut belajar matematika kelas 6 ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang keliling bagian lengkung dari sebuah lingkaran, maka hari ini kita akan gabung. Ada yang bagian lengkung dan bagian datar. Nah, cara menghitung kelilingnya hampir sama dengan yang bagian lengkung, tapi tinggal ditambah dengan yang bagian datarnya. Nah, teman-teman, ulang sebentar ya materi kemarin. Kalian masih ingat tidak bagian-bagian atau bentuk-bentuk lingkaran? Ya, betul, ada 3 ya. Yang kemarin kita pelajari yaitu bentuk 1/4 lingkaran. Bentuk 1/4 lingkaran terdiri dari bagian lengkung 1/4, bagian datar 1, dan bagian datar 2. Kalau keliling adalah bagian permukaan dari suatu bidang datar, maka bidang datar 1/4 lingkaran memiliki bagian lengkung 1/4 lingkaran ditambah bagian datar 1 ditambah bagian datar 2. Maka rumusnya menjadi, kalau rumus keliling satu lingkaran penuh pi kali D, maka bila ukuran lengkungnya 1/4 maka 1/4 kali pi kali D. Jadi tinggal ditambah 1/4 saja. 1/4 kali pi kali D ditambah panjang bagian datar 1 dan panjang bagian datar 2. Ini adalah keliling dari suatu bangun datar ini ya, bangun datar berbentuk 1/4 lingkaran. Selanjutnya, yang kedua adalah bagian 1/2 atau setengah lingkaran. Terdiri dari lengkung setengah dan bagian datar. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada lengkung setengah lingkaran ditambah bagian datarnya yang merupakan diameter dari setengah lingkaran itu. Maka kelilingnya menjadi 1/2 kali pi kali D ditambah ukuran panjang bagian datarnya. Jelas teman-teman? Kita lanjutkan dengan bagian 3/4 lingkaran. Ya, bentuk 3/4 lingkaran memiliki permukaan lengkung 3/4 ditambah bagian datar 1 ditambah bagian datar 2. Sehingga rumusnya menjadi, ya, tinggal dikali 3/4. Keliling sama dengan 3/4 kali pi kali D ditambah ukuran panjang datar 1 tambah ukuran panjang bagian datar 2. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jelas ya penjelasan dari Ustazah tadi. Ya, kita ingat kembali materi keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran, satu lingkaran penuh adalah K sama dengan pi kali D. Ya, pi kali diameternya. Ya, jelas teman-teman. Maka kalau dia berbentuk lengkung 1/4, tinggal kali 1/4 di depannya. Kalau dia bentuk lengkung 1/2 atau setengah lingkaran, tinggal kalikan 1/2 di depannya. Kalau berbentuk 3/4 lingkaran, tinggal kalikan 3/4 di depannya. Jelas? Kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal pertama, perhatikan gambar berikut ini ya, gambar bangun datar ini. Soalnya adalah hitung keliling dari bangun datar berikut. Ini adalah gambar bentuk 1/4 lingkaran. Ya, jadi kalau satu lingkaran penuh dipotong menjadi 4 bagian, maka inilah gambar 1/4 bagian dari satu lingkaran penuh. Nah, apa yang diketahui dari bangun datar ini ya, yang harus kita hitung adalah kelilingnya. Ya, jadi keliling permukaannya kita tambah-tambah.
permukaannya. Diketahui dari gambar ini yaitu jari-jarinya atau R. R-nya berapa? 10 cm. Kemudian karena kita akan menggunakan rumus keliling Pi kali D, maka kita harus tahu diameter. Diameter kalau jari-jarinya 10 cm, maka diameternya tinggal kali 2. 2 kali R, yaitu 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Nah teman-teman, diameter 20 cm ini Pi-nya menggunakan yang mana? Nah, Pi-nya yang nilainya 3,14. Teman-teman, gambar bentuk 1/4 lingkaran ini terdiri dari bagian lengkung 1/4 ditambah panjang bagian datar pertama 1 dan panjang bagian datar 2, di mana bagian datar 1 dan bagian datar 2 panjangnya sama karena merupakan jari-jari dari lingkaran ini. Jadi kalau jari-jarinya 10 cm di bagian datar 2, maka di bagian datar 1 juga 10 cm. Maka rumus kelilingnya adalah kita jumlahkan keliling bagian lengkung 1/4 ditambah panjang bagian datar 1 tambah panjang bagian datar 2. Maka rumusnya menjadi kelilingnya, kita masukkan rumusnya ya. Kalau 1/4 lingkaran berarti 1/4 kali Pi kali D ditambah 10 cm bagian datar 1 dan 10 cm bagian datar 2. Jelas teman-teman? Kita akan masukkan angkanya ya. Tadi diameternya adalah 20 cm ya, maka 1/4 dikali Pi-nya 3,14 kali 20 cm diameter ditambah 10 tambah 10 20. Jelas? Kemudian yang bisa kita bagi yaitu di sini 20 bisa habis dibagi 4. Hasilnya 5. Maka kelilingnya sama dengan 3,14 kali 5 ditambah 20. Yaitu ingat teman-teman, 3,14 kali 5 15,70 tambah 20. 15,70 bila nolnya di paling akhir dari tanda koma, maka boleh tidak ditulis ya. Kita akan jumlahkan. Perhatikan teman-teman, di sini ada penjumlahan antara bilangan koma dengan bilangan yang tidak pakai koma. Maka kita hitung dengan nilai tempatnya. 1 adalah puluhan, 5 satuan, 7 10, 0/100 ya kan. Nah kalau 20 bagaimana nilai tempatnya? 2 puluhan, 0 satuan, maka puluhan tempatkan pada puluhan. 1 puluhan, 2 puluhan, 5 satuan, 0 satuan. 15,7, 20,0, nilainya sama 20. Baru bisa kita jumlahkan. Jadi kalau ada penjumlahan dengan koma, ingat teman-teman nilai tempatnya ya, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kalau tidak ada tanda koma berarti kamu tinggal tambahkan koma 000 ya. Nolnya sesuaikan dengan bilangan koma. Kita jumlahkan menjadi hasilnya 7 tambah 0 7, 5 tambah 0 5, 1 tambah 2 3. Hasilnya adalah 35,7 cm. Jadi keliling dari bangun datar ini adalah 35,7 cm. Kita lanjutkan dengan contoh soal kedua. Ya, teman-teman, ini adalah bangun datar bagian setengah lingkaran. Soalnya sama dengan yang tadi, menghitung keliling bangun datar ini.
Teman-teman, diketahui dari bangun datar ini ada bagian lengkung setengah lingkaran dan satu bagian datar dengan diameternya 21 cm. Maka 21 itu adalah kelipatan 7, maka nilai pi-nya kita gunakan 22/7 ya. Nah, bagian ini, bangun datar ini terdiri dari bagian lengkung setengah lingkaran. Yang lengkung ini setengah lingkaran ditambah bagian datarnya. Ya, maka rumusnya adalah menghitung keliling ini, jumlahkan bagian lengkung setengah lingkaran ditambah panjang bagian datarnya. Yaitu kita masukkan rumusnya. Keliling sama dengan, kalau dia setengah lingkaran lengkungnya, maka tinggal kali setengah. Setengah kali pi kali d. Tambah yang panjang datarnya 21 cm, tambah 21. Masukkan angkanya ya, 1/2 kali 22/7, pi yang 22/7 dikali diameternya 21. Ditambah panjang bagian datar yang merupakan diameternya yaitu 21 cm. Kita coret angka yang bisa dibagi, habis dibagi, yaitu 21 habis dibagi 7, hasilnya 3. 22 habis dibagi 2, hasilnya 11. Ya, kita dapatkan 11 kali 3 ditambah 21. Kelilingnya sama dengan 11 kali 3, 33 ditambah 21. Maka kita dapatkan keliling dari bangun datar tersebut adalah 54 cm. Sampai sini jelas teman-teman? Ya, kita lanjutkan dengan contoh soal ketiga. Masih sama menghitung keliling bangun datar yang ada bagian lengkung dan datarnya ya. Nah, dari bangun datar ini kita bisa lihat ya, ada dua bentuk setengah lingkaran, yaitu setengah lingkaran yang besar dan setengah lingkaran yang kecil. Ya, jelas teman-teman, dan satu bagian datar. Diketahui, kita ketahui dulu, harus diketahui diameter. D1, diameter pertama yaitu setengah bangun lingkaran ya, bentuk lingkaran yang besar. Diameternya apa teman-teman? Ya, di sini diketahui A ke O ya, panjang garis AO yaitu jari-jari dari setengah lingkaran besar ini 14 cm. Maka diameternya adalah 2 kali 14 yaitu 28 cm. Ya, kemudian D2 atau diameter setengah lingkaran yang kedua. Ya, sama yaitu jari-jarinya ya 14 cm. Maka pi sama dengan 22/7. Karena 28 dan 14 adalah 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Ya, nah di gambar ini bangun datar ini terdiri dari bagian lengkung 1/2 lingkaran dan lengkung setengah lingkaran kecil ditambah bagian datar. Jadi ada lengkung setengah lingkaran besar ditambah lengkung setengah lingkaran kecil ditambah bagian yang datarnya. Ya, jelas teman-teman ya. Nah, karena ukurannya 1/2 atau setengah lingkaran, maka 1/2 kali pi kali d. Tambah yang ini yang besar ya, d-nya d yang besar, D1. Lalu lengkung setengah lingkaran yang kecil 1/2 kali pi kali d2. Ditambah 14 cm yang bagian datar. Kita hitung kelilingnya sama dengan, masukkan angkanya teman-teman, 1/2 kali 22/7 kali D1 berapa? 28. Ditambah yang setengah lingkaran kecil, 1/2 kali 22/7 kali 14 ya, D2-nya 14. Ditambah 14 cm
ukuran garis datarnya 14 cm nih ya. Nah, angka yang bisa kita bagi dibagi 28 habis bagi 7, yaitu hasilnya 4. 22 bisa dibagi 2, hasilnya 11. Begitu pula ini ya, yang perkaliannya 14 bisa dibagi 7, hasilnya 2. 22 dibagi 2, hasilnya 11. Ditambah 14 tadi ya. Kita hitung teman-teman angka yang masih ada, yaitu 11 kali 4 ditambah 11 kali 2 ditambah 14. Kita hitung ya perkaliannya dulu. 11 kali 4 44, 11 kali 2 22 ditambah 14. Kita jumlahkan ketiga angka ini, ketiga bilangan ini, hasilnya 80 cm. Sampai sini jelas teman-teman ya. Silahkan cara menghitung ini kalian ikuti ya untuk mengerjakan tugas berikut ya. Untuk mengerjakan tugas gunakan cara yang sudah ada pada contoh soal sebelumnya ya. Kerjakan halaman 75, hanya satu soal saja, yaitu gambar B ya. Ustazah tunggu jawaban kalian di Google Classroom. Silahkan diupload di foto. Kerjakan sesuai dengan cara yang sudah kita bahas pada contoh soal. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.